Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali berjumpa kita secara virtual dalam pembacaan kitab Tauhid Al-Jawahir Al-Kalamiyah, dan saat ini kita masuk episode ke-8, yaitu tentang iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat Allah. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Kita juga tidak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-mabhatsu tsani fil imani bil malaikah. Pembahasan yang kedua dalam masalah iman, yaitu al-imanu bil malaikati, iman kepada para malaikat Allah. Dan ini kewajiban. Jadi maksudnya bahwa kita wajib mengimani, yakni meyakini dalam hati, membenarkan dalam ucapan bahwa Allah punya para malaikat, yang mana Allah tugasi dengan banyak tugas. Tentu Allah yang lebih kuasa atas maksud penciptaan beliau terhadap para malaikat itu. Artinya bahwa kita diminta untuk meyakini bahwa memang Allah memiliki para malaikatnya. Di antara para malaikat Allah salah satunya ya yang ada di sekeliling kita ini, bahwa ada di antara mereka yang tugasnya mencari atau mencatat orang-orang yang berada di majlis ilmu. Gitu. Wa yashtamilu ala thalasi masaila, dan ini mencakup iman kepada malaikat, cakupannya ada 3 masalah. Masalah yang pertama atau soal yang pertama, mal malaikah, malaikat itu apa? Begitu. Malaikat itu apa? Jawabannya kata Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazairi, hum, malaikat itu ajsamun latifatun, dia adalah jisim, makhluk yang Allah ciptakan yang terbuat dari aratnya kemudian bersatu menjadi jisim. Artinya malaikat punya wujud, tapi latifah, wujudnya itu latifah. Latifah itu ghairu kasifah, tidak kasat mata. Latifah itu kan secara bahasa artinya tipis, tapi maksudnya itu latifah tidak kasat. Wujudnya ada, cuman latifah tipis, halus. Saking halusnya tidak terlihat oleh kasat mata kita nih. Makanya kita nih manusia ini tidak ada yang bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya, begitu. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku ketemu malaikat, bohong itu. Keimanan keyakinan ahli sunnah bahwa malaikat adalah ajsamun latifah, dia adalah jisim yang halus, saking halusnya dia tidak terlihat oleh mata. Makhluqatun min nur, dia diciptakan oleh Allah, makhlukah diciptakan min nurin, daripada cahaya. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, khuliqatul malaikatu min nur, malaikat itu diciptakan oleh Allah min nurin, dari cahaya. La ya'kuluna wa la yashrabun. Malaikat kagak punya syahwat, enggak punya nafsu, maka dia enggak punya kecenderungan untuk makan minum. La ya'kulun, mereka enggak makan, wa la yashrabun, mereka pun tidak minum, wa hum ibadun mukramun, dan mereka adalah hamba-hamba Allah mukramun, yang memang dimuliakan. Dan kemuliaan malaikat disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya, bal ibadun mukramun, kata Allah. Bahkan mereka malaikat itu ibadun mukramun, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka dengan apa perintah Allah mereka kerjakan. Itu malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum,
dan malaikat tidak pernah bermaksiat. Iya, karena memang malaikat tidak punya kecenderungan nafsu. Makanya kan ada ungkapan dalam kitab Durratun Nasin, dan ini masyhur ya, dipakai oleh banyak orang, bahwa manusia itu kalau dia bertakwa dia bisa lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa demikian? Karena malaikat takwa, nggak pernah maksiat. Itu masuk di akal karena mereka tidak ada syahwatnya, nggak makan, nggak minum, tidak punya kecenderungan nafsu. Yang mereka lakukan hanya ibadah kepada Allah, maka mereka mulia. Tapi kalau manusia bisa bertakwa, wah itu lebih hebat daripada malaikat, karena manusia punya nafsu. Berarti ketika dia takwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan, dia telah melawan nafsunya, gitu. Malaikat beribadah ya karena nggak ada yang dilawan kan. Nafsunya nggak punya. Itu makna ungkapan bahwa manusia bisa lebih mulia daripada malaikat begitu. Tapi manusia sebaliknya bisa lebih hina daripada binatang kalau dia menjadi ahli maksiat. Karena binatang bermaksiat makan minumnya emang kagak punya akal kan, itu otaknya ada men kagak dipakai. Jadi kalau manusia tidak pakai akal untuk memilah mana baik mana buruk, ya dia lebih buruk daripada hewan. Hewan begitu mah emang kagak punya akal. Manusia begitu juga, ya kan lebih jelek jadinya kan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat kagak ada yang nganggur. Enggak ada yang gara-gara Nabi Muhammad nabinya udah berhenti nurut, enggak ada. Malaikat pekerjaannya yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah kepada mereka. wa min sifatnya, daripada sifat malaikat sebagai taman, annahum la yastakbiruna an ibadatih, mereka tidak pernah berpaling daripada ibadah kepada Allah. Dan juga ya karena memang mereka adalah makhluk yang tidak diciptakan di dalamnya alternatif untuk menyeleweng begitu. Kemudian soal yang kedua, hal yarul basyarul malaikah, apakah bashar al-bashar manusia, yara apakah manusia bisa melihat malaikah? Jawabannya, al-jawab la yaral basyaru ghairul anbiya'i alaihimus salatu wassalamul malaikata idza kanu ala suwarihimul asiyah. La yaral bashar, manusia itu tidak melihat ghairul anbiya, selain nabi. Jadi manusia ini tidak mungkin bisa melihat malaikat karena mereka ajsamun nurani ghairul anbiya, selain nabi. Jadi kalau nabi bisa melihat. Idza kanu ala suwarihimul asliyah, kalau malaikatnya dalam bentuk aslinya. Kalau dalam bentuk asli manusia nggak ada yang bisa lihat, cuma nabi doang yang bisa lihat. Dan itu yang dijelaskan atau kita pernah dapati dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Muhammad, dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari, innan nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril, beliau pernah melihat Jibril, lahu sittumi'ah janah, yang mana malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Dan kita nggak bisa. Adapun hadis Nabi Muhammad yang beliau didatangi malaikat Jibril dalam bentuk manusia, yang kemudian orang-orang kagak pernah kenal itu siapa, nggak pernah lihat itu ada orang, kan orang-orang lihat ketika Jibril datang kemudian bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Itu Jibril dalam bentuk seorang laki-laki berbaju putih, makanya sahabat-sahabat bisa lihat. Tapi kalau dalam bentuk aslinya manusia tidak akan pernah bisa melihat. Yang bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya hanya nabi, dan memang nabi dan para nabi yang memang diberikan khususan untuk itu. Kita nggak bisa ngelihat. Kenapa kita nggak bisa ngelihat? Li'annahum ajsamun latifah. Karena memang malaikat itu adalah jisim, badannya ada memang, tapi latifah, halus, tidak kasat mata. Kama annahum la yarawnal hawa, sebagaimana manusia la yarawnal hawa kan nggak bisa ngelihat angin gitu. Apa yang kita lihat tuh ketika angin bercampur menjadi menjadi debu, itu debunya yang kelihatan, bukan anginnya kan begitu. Jadi debu memberikan semacam jisim yang kasat mata terhadap angin, tapi dia bukan angin, dia debu kan begitu yang dilempar oleh. Maka ketika malaikat apa istilahnya,
dalam bentuk yang zahir yang kasat mata manusia bisa lihat. Tapi kalau dalam bentuk asli manusia tidak bisa lihat. Kama kaunihi jisman mali'an lil fadaili kaunihi latifan. Manusia tidak bisa melihat hawa ma'akaunihi jisman, padahal dia adalah jisim juga, ada wujudnya. Mali'an lil fadha, dan udara itu memenuhi jagat semesta ini. Memenuhi lil fadha likaunihi latifan, karena sebab dia adalah latif, tidak kasat mata, enggak kelihatan, padahal wujudnya ada cuman enggak kelihatan. Wa amma idza tashakkalu bi surati jismin kasa. Adapun ketika tasyakkalu, malaikat tasyakkalu berupa dengan izin Allah bi surati jismin, dengan gambaran jisim kasifin yang kasat mata, sebagaimana Jibril menyerupai seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad mengirim wahyu, atau juga Jibril datang kepada sahabat dan Nabi Muhammad ketika itu mengajarkan tentang Islam, iman, ihsan, begitu. Itu kan tasawwaru ay tasyakkalu bi jismin kasifin kal insan, seperti manusia, fayarawnahu, maka manusia bisa tuh melihat yang namanya malaikat. Wa ru'yatul anbiya, dan melihatnya para anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalamu lahum, kepada para malaikat, ala suwarihimul asliyah, dengan gambar aslinya, maksudnya dengan rupa asli mereka, khususiyatun, adalah kekhususan yang cuma dikhususkan buat para nabi, kita nggak bisa. Khusubiha, yang memang dikhususkan kepada kepada para nabi, biha, dengan melihat para malaikat, litalakil masailid diniyah, untuk mendapatkan atau bertalaki. Apa sih bertalaki? Berkorespondensi tentang masalah-masalah agama, wal ahkam asyariyah, dan juga hukum-hukum syariah. Begitu. Jadi mereka diberikan kekhususan oleh Allah dengan bisa melihat malaikat untuk berkorespondensi, talaki untuk masalah agama dan hukum-hukum syariat. Begitu. Wala yustaghrabu wujudu ajsamin bainana la naraha. Ini kemudian dijelasin. Tadi kan kita bilang malaikat itu wujudnya ada, orang jisim kan berwujud, tapi kok nggak kelihatan. Nah, gitu. Lalu dijelasin Syekh Tahir bahwa la yustaghrabu, nggak aneh kok, wujudu ajsamin, adanya jisim, la naraha bil aini, tapi kita nggak bisa lihat dengan mata. Padahal ada, tapi kok kita nggak bisa lihat dengan mata, katanya jisim, kan gitu. Mestinya jisim kelihatan. Kata Syekh Tahir, wala yustaghrab, nggak aneh kalau ada jisim tapi tidak terlihat oleh mata kita. Fa fil mu'tadi ma yuqarribu dzalika li dhihni, dan dalam kebiasaan kita ada yang bisa mendekati pemahaman. Maksudnya ada yang membuat kita lebih paham dengan pendekatan yang biasa kita temukan, li dhihni wa yarfa'u anhul ghaina ma yuqarribu dzalika li dhihni. Wa fil mu'tadi, dan dalam kebiasaan kita ada sesuatu yang bisa mendekatkan kita untuk paham ini, li dhihni, secara otak, wa yarfa'u anhul ghaina, dan mengangkat daripada kita al-ghain, sitr, hijab, penghalang. Fa inna amamana, jadi maksudnya dalam kebiasaan kita sehari-hari ada sesuatu yang mendekatkan kita dengan pemahaman bahwa ada sesuatu yang jisim tapi nggak kelihatan, gitu. Dan dengan pemahaman ini yarfa'u anhul ghain, hijab atau penghalang yang membuat kita nggak paham itu jadi terlepas. Apa contohnya? Fa inna amamana katsiran minal ajsamil hayyah, karena sesungguhnya di depan kita, amamana katsiran, itu banyak sekali, minal ajsami al hayyati, daripada jisim-jisim yang hidup, wa ghairil hayya, dan juga yang tidak hidup, la yudrikuhal absar. Ada jisim di tengah-tengah kita, di depan kita, yang hidup atau yang tidak hidup, tapi nggak bisa kelihatan. La yudrikuhul absar, tidak bisa diraih, digapai oleh penglihatan kita. Walaulan nadharah, walaulan nadharah, kalau saja tidak ada nadharah. Nadharah itu alat alat melihat. Ya kalau dalam hal ini maksudnya mikroskop begitu. Walaulan nadharatu, kalau saja seandainya tidak ada nadharah, la dhananna,
Itu kan kita bisa ngelihat kasat mata sih enggak, tapi kalau kita deketin pakai mikroskop, itu kelihatan. Kalau nggak pakai mikroskop, la dhananna, pasti kita akan nyangka annaha laisa laha ainun wala athar. Kalau nggak pakai mikroskop, mungkin kita bahkan pakai la dhananna, pasti kita akan nyangka bahwa dia nggak ada. Laisa laha ainun, dia tidak punya ain, tidak punya wujud yang terlihat, wala athar, dan dia tidak punya pengaruh. Ya kayak corona kan pakai kasat mata sih nggak bisa, tapi pakai mikroskop bisa. Walaupun macam-macam dah orang ngomongannya soal corona. Kama la yustaghrabu istikhsasul ba'di bi ibsari asya la tudriku hasairul absar. Sebagaimana kan juga tidak aneh ikhtisasul ba'di bi ibsar. Ada seseorang yang dikhususkan atau seseorang yang diberi kekhususan oleh Allah bisa melihat asya, sesuatu la tudriku hasairul absar, la tudriku hasairul absar, yang tidak bisa dilihat oleh mata yang banyak lain, begitu kan gitu. Jadi maksudnya ada di antara makhluk yang Allah berikan khususan bahwa dalam jarak sekian meter orang-orang umumnya nggak bisa lihat, dia bisa lihat, kan begitu. Dalam jarak sekian meter umumnya orang nggak lihat, dia bisa lihat. Fa inna fi ikhtilafil absar, karena sesungguhnya dalam perbedaan penglihatan itu fi quwwatil idrak wa dha'fihi ibratan lil ulil absar. Dalam perbedaan penglihatan, dalam kuatnya gapaian penglihatan seseorang atau lemahnya penglihatan seseorang, ibrah, itu ada pelajaran li ulil absar, bagi orang-orang yang ingin berpikir, bagi orang-orang yang memang ingin meluaskan pandangannya. Jadi ya jangankan soal malaikat, kita sesama manusia ini kadang ada sesuatu yang dia bisa lihat tapi kita nggak bisa. Mungkin karena bentuknya, mungkin kita penglihatan kita yang terkontaminasi dengan gambar sebelum yang kita lihat sehingga seperti tidak terlihat padahal orang lain lihat, kan gitu. Jadi perbedaan itu sama seperti malaikat. Malaikat wujudnya ada, tapi kita nggak lihat. Ya emang kasifah gitu. Kalaupun bisa lihat itu para nabi dengan kekhususan yang Allah berikan. Soal yang ketiga, ma wadhaifil malaika. Terus kalau malaikat ada dan malaikat emang nggak bisa dilihat, dia dilihat oleh para malaikat, para nabi bisa. Lalu tugas malaikat itu apa? Ma wadhaiful malaika, apa tugas malaikat? Jawabannya kata Syekh Tahir, minal malaikati rusulun bainal maula subhanahu wa ta'ala wa baina anbiya'ihi wa rusulihi. Minal malaika, di antara para malaikat Allah, rusulun, ada yang menjadi penyampai berita, bainal maula subhanahu, penghubung antara Allah subhanahu wa ta'ala, wa baina anbiya'ihi wa rusulihi, dan antara nabi-nabi serta para malaikat yang lain. Jadi di antara para malaikat juga ada malaikat khusus yang menjadi penghubung antara Allah dengan para nabi, yaitu pengantar wahyu, dan juga para Rasulullah sallallahu Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya ada malaikat yang tugasnya menghubungkan wahyu. Jadi menurunkan wahyu dari Allah kepada para nabi dan juga para rasul, begitu. Alhamdulillah, dalam Al-Quran surat Fatir nih, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi, ja'ilil malaikati rusula, dan dengan kuasanya Allah menjadikan para malaikat rusul sebagai utusan dari Allah kepada para nabi-nabinya, begitu. Sebagaimana juga cerita tentang Sayyidah Maryam, begitu ya, bahwa ketika beliau melahirkan, lalu kan dikirim oleh Allah malaikat untuk menjelaskan bahwa fattakhadzat min duniha hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Allah utus malaikat kepada Sayyidah Maryam dengan bentuk laki-laki, dengan bentuk manusia. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasulu rabbika. Saya ini adalah rasul utusan Tuhanmu, li ahabbalaki gulaman zakiya. Nah, itu kan perkataan malaikat yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an.
alaihi wassalatu wassalam ke Jibril seperti Jibrail. Jadi dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Jibril punya beberapa nama yang sering disebut oleh para ulama, yang memang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad. Salah satunya nama Jibrail, itu nama malaikat Jibril. Wa minhum, dan di antara para malaikat ada yang kerjaannya hafadhah alal ibad, itu menjaga. Hafadhah itu maksudnya menjaga amal, nyatetin begitu. Menjaga hamba-hambanya. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Infitar, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bukan ini ayatnya. Ayatnya itu surat Al-Infitar ayat 10. Wa inna alaikum lahafidhin, sesungguhnya bagi kalian tuh ada yang jagain tuh. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadhah, surat Al-An'am ayat 61. Allah maha kuasa fawqa ibadihi, atas hamba-hambanya, wa yursilu alaikum hafadhah, dan Allah mengirimkan para malaikat kepada hambanya hafadhah, malaikat yang menjaga mereka. Wa minhum, dan di antara malaikat juga mayaktubu a'malal ibad, yang tugasnya nulis pekerjaan hambanya, min khairin aw syarrin, daripada kebaikan atau keburukan. Itu yang kemudian kita sebut dengan raqibun atid. Itu dalam surat Qaf ayat 17-18 Allah mengatakan, ma yalfidhu min qawlin, tidaklah seorang hamba mengucapkan sesuatu illa ladaihi raqibun atid, kecuali di antara orang itu ada raqibun atidun, itu malaikat yang menulis pekerjaan hamba. Wa minhum, dan di antara para malaikat juga muwakkaluna bil jannah wa na'imiha, yang ditugasi untuk menjaga surga, wa na'imiha, dan juga segala kenikmatannya gitu. Yang kita kenal dengan malaikat Ridwan. Wa minhum muwakkaluna bin nar wa azabiha, dan di antara mereka yang Allah tugasi bin nari, yaitu untuk menjaga neraka, wa azabiha, dan azabnya. Wa minhum, dan di antara malaikat juga hamalatul arsy, hamalah ada pembawa arsy. Wa minhum, kalau pembawa arsy-nya ada dalam surat banyak, Al-Haqqah ada, Ghafir ada, Az-Zumar ada. Surat Al-Haqqah ayat 17, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Ada 8 tuh yang bawa arsy gitu. Wa alladzina yahmiluna al-arsya dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, dalam beberapa mushaf disebut begitu, Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 7, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana, dan seterusnya. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Wa minhum, dan di antara para malaikat juga qaimuna bimasalihil ibad, ada yang tugasnya menunaikan masalihil ibad, maslahat untuk kebaikan para hamba, wa manafi'ihim, dan mengantarkan kepada mereka kebaikan-kebaikan dari Allah. Kal muwakkaluna bis-sahab, seperti malaikat yang ditugasi mengurus as-sahab, awan, wal qatr, hujan, wan nabat, pohon-pohonan, wal arzak, dan juga rezeki. Wa ila ghairi dzalika, dan juga hal yang lain yang ditugasi selain itu, mimma umiru bihi, dari apa yang diperintah oleh Allah kepada para malaikat. Jadi iman kita kepada malaikat, kita harus yakini bahwa bahwa Allah punya malaikat yang ditugasi dengan banyak tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kata Imam Nawawi dalam kitab Kasyifatus Saja, kita harus mengimani secara tafsil terperinci apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi, yaitu 10 malaikat. Harus hafal namanya, harus hafal tugasnya. Tapi selain itu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, yang hanya disebutkan tugasnya, kita juga harus yakin dan hafal itu tugas-tugas hamalatul arsy, hafadzah, walaupun tidak disebut nama. Jadi apa yang tereksplisit dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad dengan namanya, kata Imam Nawawi, kita harus meyakini itu dengan namanya juga gitu.
Walaupun secara umum kita harus meyakini bahwa malaikat Allah jumlahnya banyak, tidak terhitung, banyak sekali. Tapi yang kita wajib imani dan yakini itu yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis sebagaimana tadi disebut. Ada Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Dan juga siapa lagi? Az-Zabaniyah, Hamalatul Arsh, Hafazah, Al-Katibun, begitu. Dan yang lain-lain yang disebutkan secara eksplisit. Tapi yang tidak disebutkan kita imani secara umum bahwa Allah punya malaikat. Sebagaimana ketika kita sedang belajar menuntut ilmu ada malaikat yang dikatakan sebagai malaikatun sayyah. Yaltamisuna ahla dzikir, yang mencari orang-orang duduk di majlis zikir. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ini cukup sebagai bekal kita keimanan kepada malaikat, bahwa malaikat itu latifatun, tidak kasat mata, maka tidak ada yang bisa mengaku bahwa dia melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Begitu. Dan ini disebutkan la yaqdhah wala manam, baik itu dalam terjaga atau dalam mimpi. Itu tidak bisa manusia melihat malaikat kecuali dalam bentuk rupa manusia. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di minggu yang akan datang tentang iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan saya mohon koreksi sebagaimana biasa dari para asatid, guru-guru, tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini baik live atau rekamannya. Jika memang menemukan ada kesalahan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.